Salam sejahtera dan salam bahagia para guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Agustinus Useng Pasarin, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Sanggalangi Satap, Toraja Utara, Sulawesi Selatan, bersama fasilitator Bapak Hamsa SPD, NPD, dan pengajar praktik Bapak Luther Pamasan, ST. Kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.1, penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak, pada modul 1.1, saya merasa pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya adalah pendidikan yang berpusat pada guru dan penyelesaian materi ajar, serta berfokus pada penilaian akhir pembelajaran, serta kurang memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengeksplor diri mereka. Padahal yang sesungguhnya adalah pendidikan berpusat pada murid dan prioritas karakteristik murid, serta penilaian proses pembelajaran, yakni memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengeksplor diri mereka sesuai dengan kodratnya yang berbasis pada minat, bakat, dan potensi yang mereka miliki. Dari modul 1.1, saya belajar banyak hal tentang konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya tentang pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya bahwa menjadi seorang pendidik bukan hanya memberikan materi pelajaran dan berfokus pada ketuntasan penilaian, tetapi lebih penting menuntun pembelajaran dan memberikan teladan yang baik kepada peserta didik. Ide dan gagasan yang muncul selama proses perubahan yaitu mengubah pembelajaran yang sebelumnya berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Sebelum melaksanakan aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, terlebih dahulu saya melakukan tahap perencanaan, yaitu berdiskusi dengan teman sejawat dalam menyusun perangkat pembelajaran. Kemudian saya menyusun perangkat pembelajaran secara mandiri dan berkonsultasi dengan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, selalu diawali dengan kegiatan di luar kelas seperti membersihkan lingkungan sekolah, apel pagi bersama, dan ibadah bersama seluruh warga sekolah. Sebelum proses pembelajaran dilaksanakan di kelas, selalu diawali dengan doa bersama untuk menumbuhkan sikap religius dari peserta didik. Dalam memimpin doa dilakukan secara bergilir oleh peserta didik. Sesudah itu dilanjutkan dengan melakukan apersepsi sebelum memulai pembelajaran dengan memberikan pertanyaan pemantik tentang materi pelajaran yang lalu untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran yang sudah dilaksanakan, serta mengetahui kesiapan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kegiatan selanjutnya adalah menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan menjadi acuan bagi murid untuk mengeksplor diri mereka dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, murid diberi kesempatan untuk melakukan diskusi kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk oleh murid sendiri. Mereka berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas yang diberikan
dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Di akhir proses pembelajaran, sesudah semua kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka, kemudian bersama dengan murid membuat kesimpulan yang menjadi penguatan dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Setelah proses pembelajaran usai, tidak lupa menutup serangkaian pembelajaran dengan doa bersama. Dari setiap kegiatan pembelajaran tersebut, saya selalu melakukan refleksi apa saja yang menjadi tantangan dan solusi agar pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik. Adapun yang menjadi tantangan adalah masih ada sebagian siswa yang tidak aktif dalam diskusi kelompok dan hanya menunggu hasil pekerjaan temannya. Yang kedua adalah masih ada siswa yang kurang percaya diri untuk tampil di depan mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Solusi yang saya ambil sebagai jalan keluar dari tantangan tersebut adalah melakukan pembimbingan secara personal dan melatih mereka untuk belajar berbicara di depan teman-temannya dengan membiasakan melakukan kegiatan serupa agar terbiasa dalam melaksanakan presentasi. Pembelajaran kita yang akan kita lalui sepanjang hari ini. Silakan. Kita dalam dua bulan kita beri aplaus untuk saya absen dulu melihat penampilan. Beragama, beragama sebagai tindakan atas nama penyelamatan. Itu yang akan kita bahas hari ini bersama-sama. Dalam proses pembelajaran ini, itu kita akan melalui beberapa tahap. Yang pertama nanti kita akan berdiskusi. Jadi kalian berdiskusi secara kelompok. Sesudah itu akan menampilkan hasil diskusinya dalam bentuk presentasi. Yang pembelajarannya adalah pertama, dari di depan menjelaskan makna hidup beragama. Jadi setelah melalui pelajaran ini diharapkan bahwa peserta didik mampu menjelaskan makna hidup beragama yang benar. Selanjutnya itu adalah kita masuk dalam kelompok, ya. Dalam kelompok anak-anak sekalian akan membahas pertanyaan ini. Ada beberapa pertanyaan disajikan untuk dijawab. Apa nama dari masing-masing tempat ibadah tersebut? Kemudian nanti akan dipasangkan nama agama itu dengan tempat ibadahnya. Bisa dipahami apa yang dilakukan dalam kelompok? Oke, silakan didiskusikan. Presentasi lebih dahulu. Silakan kelompok 1, siapa yang maju presentasi? Oke, silakan. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk
bagi kita semua. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Milke Mistandigau. Saya dari SMP Negeri 2 Sanggalangi Satap. Saya guru matematika kelas 7. Saya guru penggerak dan angkatan 5 Toraja Utara. Pak Agustinus Useng merupakan rekan sejawat saya di SMP Negeri 2 Sanggalangi Satap. Pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Agustinus Useng di sekolah sudah sesuai dengan pemikiran KHD, yaitu di mana berpihak pada siswa dan sesuai dengan kodrat zaman. Ya, aplikasi yang digunakan oleh Pak Agustinus Useng dalam KHD yaitu dengan melakukan pembelajaran dan juga menggunakan pembelajaran berbasis digital. Semoga dengan adanya pendidikan guru penggerak diharapkan Pak Useng bisa memberikan dampak positif kepada sekolah, kepada siswa maupun kepada kami rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Semangat terus dalam menjalani pendidikan di guru penggerak angkatan 9, guru penggerak angkatan 9 terus dan salam bahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Magdalena Suci, siswa kelas 81 dari SMP Negeri 2 Sanggalangi Satap. Saya adalah siswa dan sekaligus anak wali dari Bapak Agustinus Useng Pasarrim. Setelah mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan di kelas dengan melibatkan kami sebagai siswa secara penuh dalam proses pembelajaran serta diberi kebebasan dalam berdiskusi serta mempresentasikan hasil diskusi kami, membuat saya dan teman-teman di kelas sungguh senang dan tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Terima kasih Pak Useng atas model pembelajaran yang sudah diterapkan di kelas kami. Kami nantikan metode-metode baru dari Bapak. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Mista Ovi, siswa kelas 81 dari SMP Negeri 2 Sanggalangi Satap. Saya adalah siswa dan sekaligus anak wali dari Bapak Agustinus Useng Pasarrim. Setelah mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Agustinus Useng Pasarrim, saya merasa senang sekali karena kami dilibatkan langsung dalam proses pembelajaran dalam presentasi hasil diskusi kelompok kami. Terlibat langsung dan membuat kami semakin termotivasi dalam belajar. Terima kasih Pak Useng, pembelajaran yang sudah diterapkan di kelas kami. Sekian presentasi saya kali ini pada aksi nyata modul 1.1 penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, sampai jumpa di presentasi berikutnya. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju.